Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi. Saya mengajar di SD 176 Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya PPG di Universitas Maliku Saleh dengan jurusan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 240761 20131. Dan ini saya tampilkan kartu identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita akan membaca doa. Ya. Seperti biasa kita akan membaca doa. Jadi seperti biasanya membaca doa itu dipimpin oleh ketua. Ya, ketua siapa? Indra. Bukan, siapa ketuanya? Yoga. Oh iya, Bapak lupa ya, kemarin pemilihan ketua Yoga ya. Ya, silakan Yoga. Yoga dipimpin doanya supaya belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan Yoga, pimpin. Syakra, sebelum kita belajar mari kita membaca doa dimulai. Bapak akan absen satu persatu. Andre Saputra. Hadir. Dela. Hadir. Dela Sari. Hadir. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, untuk menghilangkan rasa jenuh kita ya, supaya kita tidak jenuh belajar, supaya kita juga bisa lebih semangat dalam belajar, sekarang kita melakukan gerakan tubuh ya, dengan nanti kamu melihat gambar yang video yang Bapak tampilkan. Semuanya berdiri semuanya? Siap. Oke. Menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi sinonim dalam kurung persamaan makna. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, sebelum kita masuk ke materi nanti, ya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Siap? Siap. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Begitu ya.
Ya, semuanya berdiri. Ya, silakan duduk. Oke. Baik, anak-anak. Pernahkah kamu atau kalian, ya, pernahkah kalian menemukan dua kata yang berbeda tapi artinya sama atau mirip? Saya, Pak. Pernah? Kenapa? Pernah. Coba sebutkan contohnya. Contohnya adalah Nah, sehat dan bugar. sehat dan bugar. Ya, bagus sekali ya. Itu contoh daripada kata yang mirip artinya sama. Katanya mirip artinya juga sama. Ya. Itu namanya apa namanya? Sinonim. Sinonim ya. Kemudian menurut kalian, mengapa kita perlu tahu kata yang artinya berlawanan? Ada yang tahu? Saya tahu. Mengapa kita perlu tahu kata artinya berlawanan? Apa sebenarnya kata sehari? Jadi, memahami kata berlawanan atau yang namanya antonim, sangat penting dalam membantu kita memahami masa bahasa, ya, membantu kita memahami masa bahasa dan memperluas kata, ya, dan memperluas kata itu apa namanya untuk kita pahami dalam pengertian kata antonim, ya. Kemudian apa gunanya dalam percakapan sehari-hari? Gunanya yang pertama itu membantu kita memperjelaskan makna kata. Ya, jadi gunanya dalam percakapan sehari-hari itu membantu kita memperjelas makna kata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membuat bahasa lebih ekspresif. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, informasi yang kita sampaikan itu lebih tepat. Ya, informasi yang kita sampaikan itu lebih tepat. Ya, nah itu gunanya kata yang berlawanan tadi atau antonim tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Ya, baik. Ya. Ini ya. Ini yang tadi Bapak sebutkan sinonim dan antonim. Ya. Kalau tadi Bapak belum menyebutkan apa pengertian sinonim dan juga apa dari makna dari antonim, belum Bapak jelaskan. Sekarang Bapak jelaskan ya. Pengertian sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama dengan kata lain. Kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama dengan kata lain. Nah, jadi satu kata dengan satu kata yang lain itu hampir sama maknanya. Itu yang dikatakan sinonim. Contoh, besar sama luas. Besar sama luas. Karena sama-sama menunjukkan makna yang ukurannya tidak kecil. Ya. Jadi besar itu ukurannya tidak kecil. Kemudian luas juga ukurannya tidak kecil. Nah, itu berbeda dari kata besar sama luas. Ya, itu namanya sinonim. Kemudian kita lanjut. Pengertian antonim. Kalau tadi Bapak jelaskan pengertian sinonim, nah sekarang Bapak jelaskan pengertian
Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Ya, antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Contoh, panas, dingin. Ya, dingin contoh. Kata antonim. Ya, panas, dingin. Panas menunjukkan makna suhu tinggi. Sedang dingin menunjukkan makna suhu rendah. Jadi berlawanan. Ya, berlawanan. Panas menunjukkan suhu tinggi. Kemudian dingin menunjukkan suhu rendah. Jadi berlawanan itu dikatakan antonim. Ya. Bagaimana? Paham? Paham, ya. Nah, sekarang Bapak berikan soal. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, Bapak berikan mereka hadiah. Ya, siapa yang bisa jawab, Bapak berikan hadiah. Oke? Oke. Mau hadiah? Mau. Baik. Tentukan sinonim dari kata berani. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan Yanti. Sinonim dari kata berani adalah gagah, tangguh, nekat. Sinonim dari kata berani adalah gagah, Tangguh, tangguh, nekat. nekat. Ya, bagus sekali jawabannya. Siapa namanya tadi? Yanti. Gagah, berani, tangguh, nekat. Iya, begitu ya. Itu persamaan kata dari kata berani. Ya, persamaan kata dari kata berani. Berani, nekat, tangguh. Kemudian apa lagi nih? Ya, nekat, berani, tangguh. Apa lagi? Nekat. Nekat sudah. Habis, yaitu nekat, berani, tangguh, kuat, ya. Nah, itu sinonim dari kata berani. Kemudian tentukan sinonim dari kata, bisa menyebutkan antonim dari kata malas. Ya, silakan. Bisa. Antonim dari kata malas adalah rajin. Rajin. Antonim dari kata malas adalah rajin. Nah, itu berlawanan kata. Rajin lawannya malas. Tinggi lawannya rendah. Kecil lawannya besar. Jadi bagaimana dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Sekiranya kamu paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Baik. Kalau anak-anak Bapak semuanya mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, sekarang ayo kita kerjakan LKPD. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Jadi sekarang kita kerjakan LKPD-nya per kelompok. Ya, per kelompok. Nanti Bapak bagikan. Silakan nanti kamu kerjakan per kelompok masing-masing. Ya. Baik. Jadi itu sudah Bapak berikan kamu kertas. Silakan kamu kerjakan per kelompok. Kalau sekiranya nanti ada yang meragukan, kamu silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi sesama teman. Ya, sesama teman
satu kelompok, jangan berdiskusi sama teman yang lain. Oke ya? Oke, silakan kerjakan. Nah, yang ini terus. Tugas kelompoknya itu berbeda-beda ya, tidak sama. Baik, sudah selesai? Sudah. Sekarang giliran masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, jadi nanti ada perwakilan satu orang dari kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan hasil diskusinya itu di depan. Siap ya? Siap? Siap. Oke, kita langsung berikan kesempatan kepada kelompok satu terlebih dahulu. Ya, kelompok satu siapa? Bella, Firman, Randi. Ya, silakan perwakilan kelompok satu untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan Bella. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami kelompok 1. Temukan pasangan kata yang berlawanan. Panas lawan katanya dingin, tinggi lawan katanya rendah, naik lawan katanya turun, mulai lawan katanya selesai, gelap lawan katanya terang. Selesai? Ya, baik. Silakan kasih aplaus untuk kelompok satu. Terima kasih untuk Ananda Bella karena sudah menjelaskan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusinya dengan perwakilan satu orang. Siapa? Nipa. Silakan Nipa. Jelaskan. Kami akan menjelaskan Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, silakan. Buatlah satu kalimat yang menggunakan kedua kata yang berlawanan di bawah ini. Besar dan kecil. Kalimatnya, pohon di rumah itu besar, sedangkan tanaman hias di sampingnya kecil. Naik dan turun. Kalimatnya, kaya miskin kedudukan sama saja. Panas dingin. Kalimatnya, cuaca tempat teduh. Siang malam. Kalimatnya, besok ujian, aku harus belajar siang dan malam. Bersih dan kotor. Kalimatnya, setelah dibersihkan, lantai kamar itu terlihat bersih dan mengkilat.
Selesai? Ya, selesai. Jadi tadi sama-sama sudah kita dengarkan hasil diskusi daripada kelompok 1 dan 3, ya. Sekarang Bapak ke kelompok 2, ya. Lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Siapa perwakilannya? Yanti ya? Siapa Yanti? Silakan Yanti, ketua kelompoknya, mempresentasikan ya, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari kelompok 2. Kelompok 2, ya. Tugas pilih kata yang dapat dari dalam kotak untuk melengkapi kalimat agar artinya mirip dengan kata yang dicetak dalam. Bagian A. Lengkapi kalimat dengan kata mirip, sinonim, pintar, melihat, cepat, sedih, ramah. 1. Ani anak yang baik hati, dia selalu ramah kepada semua teman. 2. Aku memohon izin kepada ibu kita agar diizinkan bermain. 3. Kami pergi ke kebun binatang untuk menyaksikan berbagai hewan. Kami melihat banyak hewan lucu. 4. Pelajari itu berlari sangat lebat. Dia berlari sangat cepat menuju garis finish. 5. Wajah adik tampak gurih setelah berangkat pecah. Dia terlihat sangat sedih. Selesai? Ya. Yang kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Rehan. Ya, Rehan. Silakan Rehan. Maju ke depan. Ya, silakan Rehan. Silakan. Baiklah, kami akan Menjelaskan. Ya. hasil diskusi kami dari kelompok 4. Ya. Ya, jelaskan. Tadi yang dituliskan tadi mana? Ya. Contoh sinonim dan contoh antonim. Silakan. Contoh sinonim adalah cantik, indah, kaya, maran, abu, debu, adab, santun, pintar, cerdas. Ya, lanjut antonimnya. Antonim adalah panas, dingin, halus, kasar, terbit, terbenam, hitam, putih, mudah, tua. Ya, selesai. Demikian. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, coba perhatikan. Jadi sekarang Bapak akan memberikan penilaian ya atas apa yang sudah kalian tampilkan dari kelompok masing-masing. Ya. Dari pengamatan Bapak, kelompok 1 mempresentasikan tentang apa tadi? Ya, persamaan. Coba lihat.
Kelompok 1 menjelaskan tentang antonim. Ya, kata antonim. Temukan pasangan kata yang berlawanan. Ya, itu tugasnya ya. Temukan pasangan kata yang berlawanan. Jadi di sini mereka menuliskan panas lawannya dingin. Kemudian tinggi lawannya rendah. Naik lawannya turun. Mulai lawannya selesai. Gelap lawannya terang. Ya. Kalau Bapak menilai, kalau Bapak kasih nilai untuk kelompok 1, nilainya baik. Ya, baik untuk kelompok 1. Kasih aku untuk kelompok 1 dulu. Kemudian mandiri. Sekarang Bapak bagikan. Silakan kamu isi masing-masing. Ini bukan individu, bukan kelompok lagi ya. Ini individu. Kerjanya sendiri-sendiri. Paham ya? Diisi sesuai dengan jawaban yang benar. Pilih salah satu jawaban yang benar. Bagi beri salah jawaban yang benar. Oke, kita lanjut. Bapak akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi ini adalah kesimpulan daripada kegiatan kita pada hari ini. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Itu yang pertama. Yang kedua, antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Gunakan sinonim dan antonim untuk memperkaya kosakata dan memahami makna kalimat dengan lebih baik. Ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi pada ulasan yang pertama, ya. Nah, pada pertanyaan ini tadi, ya, mengapa kita perlu tahu kata yang artinya berlawanan? Apa gunanya dalam percakapan sehari-hari? Ya, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, membantu kita memperjelas makna, kemudian membuat bahasa lebih ekspresif, kemudian bisa memberikan informasi yang tepat. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, ya. Sebelum kita pulang, ya, sebelum kita keluar, ada baiknya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa, ya. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas Yoga, pimpin doanya. Siap, Pak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa dimulai.
dan kita ketemu lagi di lain kesempatan di waktu yang berbeda. Ya, silakan ketua kelas pulang terlebih dahulu dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan.